Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Binsai, Bincang Santai Aisyah. Pada hari ini kita akan membahas tentang perlindungan anak masa kini bersama narasumber kita yaitu Ibu Niken Setiarini SPD. Beliau adalah Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyah Bali. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Akhir-akhir ini kita bisa melihat di media sosial dan berita-berita banyak sekali kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang korbannya adalah anak-anak. Dan bahkan pelakunya adalah temannya sendiri, saudaranya sendiri, hingga orang tua kandungnya sendiri bisa tega melakukan hal tersebut kepada anak kandungnya. Nah, menurut Ibu Niken nih, bagaimana pandangan Ibu Niken terhadap fenomena sosial tersebut? Menurut saya, kekerasan atau tindak seksual terhadap anak adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji karena mengandung unsur diskriminasi yang dapat mengganggu mental dan menghambat tumbuh kembang anak. Jika hal ini terus dilakukan atau dibiarkan, maka akan mengikis kualitas dari generasi penerus bangsa ini. Gitu, Mbak. Berarti memang sudah seharusnya isu tentang kekerasan dan pelecehan seksual ini menjadi isu nasional yang mendapatkan perhatian lebih begitu ya Bu ya? Betul, jadi di sini dibutuhkan organisasi atau lembaga yang memperhatikan nasib anak, hak anak, serta perlindungan terhadap anak. Di sini juga peran pemerintah sangat diperlukan, juga masyarakat, orang tua itu sendiri, serta lingkungan. Sebetulnya apa sih perlindungan anak itu dan apakah ada hukum-hukum yang mengatur tentang hal tersebut? Tentu ada, Mbak. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan atau upaya untuk menjamin dan melindungi nasib anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dengan optimal, berkembang di lingkungan yang sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan dari kekerasan dan diskriminasi. Oke, berbicara tentang upaya seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya nih. Dari sisi orang tua sebagai sosok yang paling dekat sekali dengan anak, kira-kira apa sih Bu upaya-upaya yang dapat orang tua lakukan? Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak-anak sudah sewajarnya seharusnya memberikan perhatian yang lebih optimal lagi untuk melindungi mereka dari kekerasan seksual dan tindak kekerasan yang lainnya. Dan orang tua misalnya gini Mbak, dalam penggunaan contoh kecil nih ya, dalam penggunaan gadget dan media sosial. Jadi di sini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak-anak dari informasi-informasi yang bisa mengganggu ataupun yang tidak baik lah, pengaruh negatif dari medsos yang sekarang sudah sangat booming ya di zaman sekarang ya. Kemudian orang tua juga harus memberikan edukasi kepada anak bagaimana cara berinteraksi dengan lawan jenis ya. Meskipun lawan jenis itu adalah keluarga mereka sendiri, mungkin pamannya, kakaknya, keponakannya, atau mungkin dari sepupunya. Seperti itu. Berarti memang sebetulnya orang tua perlu kerja ekstra begitu ya Bu ya dalam mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh anak-anaknya sebagai upaya dalam perlindungan tadi ya Bu ya. Betul. Nah kemudian nih Bu, dari selain orang tua tentu ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah nih sebagai pembuat kebijakan, mungkin dari lembaga atau organisasi-organisasi lainnya juga. Nah kira-kira biasanya apa sih Bu yang mereka lakukan begitu? Nah di sini untuk lembaga atau organisasi yang care dengan perlindungan anak bisa mengadakan workshop atau mungkin sosialisasi tentang undang-undang yang menyangkut perlindungan anak. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan juga memberikan edukasi kepada anak tentang bagaimana atau apa yang harus mereka lakukan ketika mendapat perlakuan yang asusila ya dari pihak-pihak orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dari sisi pemerintah diharapkan untuk penegak hukum memberikan hukuman yang tegas dan yang berat
untuk bisa memberikan efek jera kepada para pelakunya. Bisa kita simpulkan bahwa sejatinya dalam penyelenggaraan perlindungan anak masa kini itu semua elemen harus bekerja sama begitu ya Bu ya, Betul. tidak hanya orang tua saja, tidak Ya. hanya masyarakat saja, melainkan pemerintah juga memiliki peran begitu ya. Betul. Dan Aisyah sebagai salah satu organisasi kewanitaan, organisasi masyarakat yang sangat peduli dengan anak-anak, terus menggerakkan dakwah-dakwahnya sejalan dengan apa yang ada di pemerintahan tadi, yaitu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan juga Aisyah mempunyai yang namanya program GACA, Gerakan Aisyah Cinta Anak. Kalau tadi undang-undang itu melalui Majelis Hukum dan HAM, kalau GACA ini melalui Majelis Kesejahteraan Sosial yang ada di Aisyah. Wah, luar biasa sekali. Ternyata memang Aisyah ini mengambil peran pentingnya begitu ya Bu dalam penyelenggaraan perlindungan anak masa kini. Nah, itu tadi Ibu pembahasan kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa sahabat Aisyah dalam bincang santai kali ini? Satu lagi Mbak, dan Aisyah adalah bersifat inklusif, jadi terbuka untuk siapa saja. Oke, wah luar biasa, baik. Terima kasih Ibu Niken atas pembahasannya hari ini, menarik sekali. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa perlindungan anak masa kini dalam penyelenggaraannya, dalam mewujudkannya itu membutuhkan kerjasama berbagai elemen, baik itu orang tua, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi kelembagaan yang terkait begitu. Terima kasih Bu Niken atas waktunya, terima kasih sudah mengobrol dan berbincang bersama kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih sahabat Aisyah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam bincang santai Aisyah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.